Kecerdasan buatan atau AI sekarang ada di mana-mana, ya kan? Perkembangannya itu cepat banget dan sekarang mulai masuk ke area yang sangat personal buat kita, pelayanan di gereja. Nah, ini tentu memunculkan satu pertanyaan besar, terutama bagi Anda para pemimpin Kristen. Pertanyaan ini nih, ini inti dilema kita. Di satu sisi, potensinya luar biasa. Tapi di sisi lain, ada risikonya juga. Jadi, gimana caranya kita bisa manfaatin teknologi canggih ini dengan bijak tanpa sekalipun mengorbankan kebenaran iman kita? Untuk menjawabnya, kita harus mulai dari fondasi yang paling dasar. Oke, sebelum kita ngobrolin apa aja yang bisa AI lakukan, kita tegaskan dulu yuk apa yang nggak akan pernah bisa ia gantikan. Anggap aja ini jangkar kita di tengah badai teknologi yang kenceng banget. Coba kita lihat hierarki otoritas ini ya, karena ini kuncinya. Di paling puncak, yang mutlak dan gak bisa diganggu-gugat, itu adalah firman Tuhan. Di bawahnya ada Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Lalu ada kita, manusia, sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Sekarang perhatikan deh, AI ada di mana? Betul, di urutan paling akhir. Posisinya jelas banget, dia itu alat bantu, bukan yang lain. Terus, apa sih artinya alat bantu itu secara praktis? Gini deh, bayanginnya, AI itu bisa bantu Anda cari ayat soal anugerah. Tapi AI nggak bisa menggantikan perenungan Anda tentang anugerah itu. AI bisa bantu rangkum ide khotbah, tapi ia nggak bisa menggantikan doa dan hikmat Anda dalam menyampaikan kebenaran. Poin ini penting banget untuk kita pegang. Nah, dengan fondasi yang kokoh tadi, sekarang kita siap nih masuk ke hal-hal yang lebih praktis. Anggap aja ini 4 pagar pengaman yang bakal mastiin kita tetap di jalur yang benar waktu pakai AI dalam pelayanan. Pagar yang pertama, dan ini yang paling utama. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Jadi, apapun yang dihasilkan AI, mau itu ringkasan, ide, atau data, kita harus perlakukan kayak jemaat di Berea. Kita selidiki dulu, kita uji, kita bandingkan sama kitab suci. Karena pada akhirnya, yang jadi hakim itu firman Tuhan, bukan algoritma. Lanjut ke pagar kedua, tanggung jawab itu tetap ada di tangan kita. Sederhananya begini, kalau ada kesalahan dalam materi pengajaran yang kita buat pakai bantuan AI, kita nggak bisa nyalahin mesinnya. Kitalah sebagai pengguna yang bertanggung jawab penuh. Kita penafsir dan pengajar terakhirnya, bukan AI. Pagar ketiga ini juga krusial banget. Harus ada batasan yang jelas, ada area-area sakral yang nggak boleh dimasukin AI. Area apa itu? Ya area yang butuh relasi otentik, doa pribadi kita sama Tuhan, konseling pastoral dari hati ke hati, atau persekutuan yang tulus. Teknologi nggak akan pernah bisa gantiin kehadiran, empati, dan sentuhan personal yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan pagar pengaman yang terakhir adalah soal tujuan kita pakai AI. Tujuannya itu buat efisiensi, bukan buat kemalasan. Coba bayangin, kalau AI bisa bantu kita urus jadwal atau rangkum nutulen rapat, waktu yang tadinya habis buat tugas administratif itu, sekarang bisa kita pakai untuk hal yang jauh lebih penting. Berdoa lebih lama, mendalami firman lebih dalam, dan melayani jemaat dari hati ke hati. Oke, mari kita rangkum semuanya dalam panduan praktis ini. Di kolom lakukan, yang terpenting adalah selalu kembali ke Alkitab. Dan di kolom jangan lakukan, ingat ini baik-baik. Jangan pernah jadikan AI sebagai otoritas rohani atau menggantikan komunitas dengan algoritma. Anggap aja slide ini sebagai checklist cepat buat Anda saat mulai menggunakan AI dalam pelayanan. Kita sudah bahas fondasinya, pagar pengamannya juga sudah. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan bertanya, sebenarnya untuk apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari setiap teknologi yang kita pakai dalam pelayanan? Jawabannya sederhana tapi sangat mendalam. Setiap alat, mau itu palu, komputer, atau bahkan AI yang super canggih, harus lolos filter ini. Apakah penggunaannya memuliakan Tuhan? Apakah itu membangun jemaatnya? Kalau jawabannya tidak, maka secanggih apapun teknologinya, kita harus berani evaluasi lagi. Inilah filter utama kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah perenungan. Ingat ya, teknologi itu nggak pernah netral. Ia selalu membentuk kita, para penggunanya. Jadi, pertanyaan terpenting bukanlah apa yang bisa AI lakukan untuk saya, tapi lebih ke apa yang sedang AI bentuk di dalam diri saya. Ini bukan lagi soal produktivitas, tapi soal formasi spiritual kita. Mari kita renungkan itu baik-baik.